Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kedatangan paket berupa IC untuk memperbaiki SMS Gacun 21 inch ya. Itu di bagian IC-nya short. Saya coba ganti dan ternyata benar dugaan saya di bagian IC-nya itu short. Makanya saya beli IC 3 untuk antisipasi. Dan untuk dudukannya juga ya, untuk dudukan IC-nya agar untuk melepasnya itu mudah. Tidak usah solder, tinggal congkel teman-teman. Biar nggak usah kelamaan, saya skip saja untuk di bagian video unboxingnya. Saya skip saja agar cepat untuk prosesnya. Nanti saya tidak menunjukkan cara memasangnya ya. Saya cuman mengasih seputar SMS Gacun dan beberapa kerusakan yang dialami SMS Gacun. Oke, saya skip saja untuk videonya. Oke teman-teman, sudah saya skip untuk videonya. Di sini saya ingin mentutorialkan ya, atau memberitahu komponen yang sering rusak di SMS Gacun 21 inch. Ini bisa terjadi kalau kalian habis beli. Saya juga pernah gitu, habis beli Gacun nggak mau start, ternyata ada yang short komponennya. Jadi buat kalian hati-hati ya kalau beli Gacun. Saya sarankan untuk beli di toko langganan atau toko elektronik terdekat ya. Di online shop juga bisa. Cuman jika ada kerusakan akan susah ya untuk diretur. Oke, saya jelaskan komponennya sekarang ya. Pada SMS Gacun yang sering mengalami kerusakan itu di bagian MOSFET ya teman-teman. MOSFET juga rawan sekali rusak dikarenakan salah memasang atau terbalik ya untuk pemasangannya. Penyebab MOSFET short itu banyak sekali teman-teman. Mulai dari konslet kita salah pasang, atau di bagian primernya itu ada yang salah untuk jalurnya. Dan yang kedua itu di bagian IC teman-teman, IC UC3843 itu juga rawan short. Itu juga rawan short sekali teman-teman. Yang IC ini saya pernah habis 2 Gacun itu dikarenakan IC-nya short semua. Untuk MOSFET aman, semua komponen aman, itu di bagian IC-nya doang yang short. Kalian cek saja di bagian IC-nya. Siapa tahu masih hidup, lumayan ya. Kalian tinggal cari yang lain, dikarenakan untuk harga IC itu cukup mahal ya, sekitar 3.000 per biji. Oke, next di bagian ini juga rawan rusak teman-teman, di bagian dioda 4148. Saya pernah mengalami itu teman-teman. Untuk IC MOSFET semua aman. Setelah saya cek lagi, ternyata di bagian dioda 4148 itu short ya. Dua-duanya short. Setelah saya ganti dan alhamdulillah hidup teman-teman. Oke, next di bagian ini ya teman-teman.
transistor apa ini ya? Saya kurang tahu ini apakah tipenya transistor atau bukan. Ini ya teman-teman, di bagian transistor itu juga saya pernah mengalami kerusakan di bagian itu. Di bagian ini maaf, saya kurang enak badannya. Di bagian ini juga sering short, saya pernah mengalami. Cuman jarang ya, di bagian transistor ini jarang short. Yang sering short itu di bagian ini, IC sama MOSFET. Itu rawan sekali teman-teman. Oke, next di bagian elko juga bisa berpengaruh ya teman-teman. Jika salah satu elko-nya ada yang kering atau rusak, itu juga berpengaruh. Saya sarankan buat pemula yang membuat SMS gacun ini, di bagian resistor 0,22 ohm ya, itu diganti menggunakan resistor 5 watt 0,22 ohm untuk menghindari MOSFET meledak atau short ya jika terjadi salah pemasangan. Saya sarankan untuk para pemula membuat SMS gacun itu menggunakan gacun 21 in atau 29 inch ya. Jangan pakai yang di bawah 21 inch, itu jangan, cukup susah. Saya juga pernah rakit di bawah 21 inch itu pakai gacun yang berapa in ya, saya lupa. Itu langsung short ya, komponennya langsung mati semua. Saya kurang tahu untuk penyebabnya apa itu. Untuk MOSFET sih aman, cuman kemungkinan banyak yang rusak komponennya, jadi saya beli saja gacun baru 21 inch. Ini ya kodenya teman-teman, gacun MK21C. Untuk trafo feritnya saya double, saya paralel ya. Yang ini yang bekas TV ini saya gunakan untuk power amplifier yang CT-nya lebih besar lah, seperti power Sunken OCL atau power SOCL ya teman-teman. Kayak yang ini untuk kebutuhan power kelas D yang 12 volt itu ya. Untuk 12 volt itu saya gunakan trafo yang ini. Oh iya guys, saya lupa. Buat kalian yang masih pemula atau masih awam, saya sarankan untuk merakit SMS itu di bagian outputnya dikasih beban resistor atau power ya, terserah kalian, yang penting dikasih beban. Jika output melebihi 100 volt, kemungkinan SMS normal tapi bakalan anjlok ya, bakalan anjlok itu drop parah, dikarenakan itu bukan tegangan murni ya. Kalian coba kasih beban, jika menurun kemungkinan itu tegangan murni. Kalian bisa menggunakan resistor berapa ohm ya, saya lupa. Resistor 5K6 kalau nggak salah. Kalian taruh di output ya. Kalau nggak, kalian langsung pasang saja ke power yang 12 volt atau 24 volt juga bisa. Tergantung kalian ya, kalian butuhnya tegangan berapa, 12 volt atau berapa. Misalnya nih 12 volt, kalian coba pasang ke power 12 volt,
Sebelumnya kalian ukur dulu ke dinamo teman-teman, ke dinamo 12 volt ya, agar kita tahu tegangan standby-nya itu di berapa volt, agar powernya itu tidak jebol lah untuk IC ya, karena yang menggunakan power TPI itu pasti bakalan susah sekali untuk mengganti IC-nya, dikarenakan komponennya SMD dan kakinya cukup banyak ya. Palingan ya kalau nggak beli lagi ya dibuang. Oke, jadi segitu aja teman-teman untuk seputar SMS gaconya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.